Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan teaching tentang perencanaan kinerja selama tahun 2024. Tahap pertama yaitu dari Januari sampai Juni. Nah, dalam pelaksanaan pengisian di kinerja ini ada beberapa tahap yang akan dilaksanakan. Tahap pertama yaitu melakukan perencanaan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari dan berakhir nanti pada tanggal 31 Januari dengan disetujui oleh kepala sekolah sebagai atasan penilai. Nah, pada bulan Februari nanti akan dilaksanakan persiapan observasi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan nanti di aplikasi PMM ini yang dimasukkan, diupload bahan-bahannya. Nah, setelah itu tetap melakukan diskusi seperti ini. Jadi setelah perencanaan nanti disetujui, terus di bulan Februari juga nanti ditentukan jadwal untuk diskusi menyepakati kapan dilaksanakan observasi kelas. Jadi pada bulan Maret itu dilaksanakan observasi kelas. Setelah pelaksanaan observasi kelas dilaksanakan dan didiskusikan, mungkin nanti ada hal-hal tindak lanjut sebagainya, maka pada bulan April sampai Mei itu dilaksanakan tindak lanjut. Jadi kalau nanti di bulan Maret itu berdasarkan observasi kelas masih ada kekurangan sesuai dengan perencanaan yang dilaksanakan, maka pada bulan April sampai Mei itu dilaksanakan tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa nanti dilaksanakan 1 atau 2 kali sampai tujuan yang telah direncanakan itu berhasil. Nah, pada bulan Juni itu dilaksanakan refleksi penilaian untuk menentukan predikat kerja guru. Nah, perencanaan ini sebagai tahap awal, guru diminta menyusun perencanaan kinerja sebelum batas waktu tanggal 31 Desember sebagai 31 Januari ya, 31 Januari tahun 2024, yaitu awal dari semester ini. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan guru dalam berdiskusi dengan kepala sekolah guna melakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan perencanaan kinerja. Nah, jadi adapun nanti yang harus dilaksanakan, yang pertama itu praktik kinerja atau praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga pelaksanaan tugas-tugas tambahan, kemudian perilaku kerja. Nah, yang kelima rangkuman. Nah, kalau kita lihat yang dilaksanakan oleh Pak Rozi SPD, kita sudah melihat sudah mengisi perencanaan dan pada tahap memerlukan persetujuan dari pimpinan atau kepala sekolah. Nah, kalau kita lihat di sini untuk RHK, rencana hasil kerja utama, ada beberapa yang sudah diisi. Kita lihat di yang pertama itu meningkatkan ini yang pilihannya. Dan dalam memilih RHK ya, terlebih dahulu kita harus cek di rapor pendidikan. Jadi cek di rapor pendidikan yang mana yang rekomendasi dari rapor pendidikan ini harus kita laksanakan. Kalau di
setelah kita lihat itu meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, jadi ada beberapa yang dipilih di sini. Kalau saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kegiatan. Nah, dari 6 kegiatan ini yang sudah dipilih, jadi kira-kira sudah pas atau tidak dengan kemampuan, kemudian waktu yang nanti akan digunakan, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kira-kira sudah pas atau belum? Kalau kita lihat di sini kan ada 6 yang harus dicapai, itu 32 poin. Jika ada merasa berat, kita bisa ubah sebelum kita setujui. Jadi ada perubahan. Tetapi kalau sudah merasa pas dan merasa sudah bisa melaksanakan, kita lanjut ke persetujuan. Artinya itu sudah akan dilaksanakan. Jadi kira-kira seperti apa kalau kita lihat dari Kemarin saya sudah cek juga ini Pak. Saya rasa bisa lah Pak ya. Yang pertama itu meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Itu nanti akan di observasi di kelas ya.